Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu ya di pertemuan kedua mata kuliah perencanaan pembangunan, salah satu mata kuliah di program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jaya Madura. Hari ini kita akan berdiskusi tentang konsep perencanaan pembangunan. Mari kita mulai ya perkuliahan hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan niat kita lurus ya, bahwa kita hari ini akan belajar ya, belajar perencanaan pembangunan untuk pokok bahasan konsep perencanaan, di mana nanti akan ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang pengertian dan proses atau tahapan inti perencanaan, kemudian apa pentingnya perencanaan dalam konteks kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik, dan satu lagi adalah kita akan berdiskusi tentang model-model perencanaan pembangunan. Capaian pembelajaran pertemuan hari ini adalah nanti setelah Anda mengakhiri pertemuan kedua, diharapkan Anda mampu menjelaskan apa sih pengertian atau tahapan umum dalam sebuah proses perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah apa saja sih model-model perencanaan pembangunan yang ada, yang biasanya ada. Terus yang terakhir adalah apa hubungan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik atau siklus kebijakan publik ya. Nah, mungkin pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pengertian perencanaan ya, perencanaan pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan itu adalah sebuah proses. Proses itu artinya ada tahapan-tahapan atau ada sub-sub kegiatan yang harus dilaksanakan di dalam merencanakan sesuatu. Ya, sebuah proses itu kata kuncinya adalah sebuah proses. Sebuah proses untuk ngapain? Sebuah proses yang terkoordinir, ya begitu ya, untuk mencapai sesuatu di masa mendatang, ya. Sesuatu di masa mendatang atau tujuan tertentu di masa mendatang. Jadi ada beberapa kata kunci untuk sebuah perencanaan ya, pengertian perencanaan. Yang pertama adalah dia sebuah proses, sebuah tahapan ya, untuk mencapai sesuatu di masa mendatang atau untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang, ya, dengan cara-cara tertentu, cara rasional. Silakan nanti kata kunci ya. Jadi ada proses, ada suatu cara rasional untuk mencapai tahapan-tahapan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Ya, di dalam waktu tertentu. Masa mendatang ini bukannya tidak terbatas, tetapi tertentu. Misalnya 1 tahun mendatang, 2 tahun mendatang, atau 5 tahun mendatang, atau bahkan mungkin 20 atau 25 tahun mendatang. Ya, suatu proses terkoordinir, ya, dengan cara-cara yang rasional untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa mendatang. Oke, itu adalah merencanakan, perencanaan. Ya, kemudian pembangunan apa? Mungkin kalian sudah tahu ya pengertian pembangunan. Pembangunan ini juga sebuah proses, sebuah tahap terkoordinir untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Tujuan yang lebih baik, kondisi yang lebih baik di masa mendatang, gitu ya. Di masa mendatang, tujuan tertentu di masa mendatang. Apa tujuannya? Ya kalau kita tahu pembangunan nasional kita adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, begitu ya. Jadi nanti kita bisa menggabung dua kata ini, perencanaan pembangunan menjadi sebuah definisi. Ya, sebuah proses yang terkoordinir untuk menentukan atau mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang, begitu ya, memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat yang lebih baik di masa mendatang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, begitu ya, sehingga nanti kalian bisa bereksplorasi mendefinisikan apa itu perencanaan pembangunan. Tapi yang jelas bahwa perencanaan pembangunan ini adalah sebuah proses, ada tahapan di situ ya, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilalui sehingga kemudian jika dilaksanakan dapat mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Kalau pembangunan yaitu untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang, gitu ya. Nah, apa tahapan inti perencanaan? Sebenarnya pembangunan ya, eee, pembangunan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah development,
atau kita bisa juga mendefinisikannya sebagai pengembangan, itu adalah, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, bisa perencanaan untuk diri sendiri, bisa pembangunan untuk diri sendiri, bisa pengembangan lembaga, bisa pengembangan wilayah, ya, pengembangan atau pembangunan. Nah, untuk mencapai pembangunan ini, untuk melaksanakan pembangunan ini butuh perencanaan. Perencanaan apapun, perencanaan untuk pengembangan diri sendiri, perencanaan untuk pengembangan lembaga, perencanaan untuk pembangunan ekonomi wilayah dan sebagainya. Itu bisa dilakukan, oleh siapapun, begitu ya. Dan tahap perencanaan apapun itu ada 4, gitu ya. Jadi ada tahapan umum dalam merencanakan apapun. Pertama adalah memahami kondisi saat ini. Jadi kalau Anda ingin merencanakan sesuatu, yuk kita harus tahu dulu kondisi saat ini. Di mana kita sekarang? Existing condition, ya. Jadi kita harus tahu, jangan sampai misalnya apa yang kamu inginkan di masa mendatang dalam 5 tahun ke depan. Oh, saya ingin jadi presiden, Bu. Kemudian saya tanya, dalam 5 tahun mendatang kamu ingin jadi presiden? Apakah kamu seorang artis? Apakah kamu sudah punya partai untuk yang akan membawa kamu untuk mencapai tujuan kamu? Ataukah kamu mempunyai sesuatu yang bisa mendapat dukungan masyarakat atau rakyat banyak seluruh Indonesia sehingga kamu bercita-cita atau dalam 5 tahun ke depan menjadi presiden? Jadi gitu ya. Jadi intinya untuk mencapai sesuatu di masa mendatang kita harus tahu dulu kondisi saat ini. Harus berkaca. Jadi kalau mimpi, anggaplah mencapai cita-cita, ingin mencapai tujuan. Tujuannya juga jangan terlalu tinggi. Kalau jatuh kan sakit, begitu ya. Jadi kita harus ketika menentukan tujuan di masa mendatang, kita harus tahu kondisi saat ini. Saya ada di mana? Oh, saya ada di sini sekarang. Inilah memahami kondisi saat ini atau existing condition, kondisi yang ada saat ini. Terus kita juga harus bisa mengetahui apa sih yang saya punyai, potensi apa, atau mungkin apa permasalahan saya, apa kelemahan saya, itu semuanya harus dipahami. Memahami kondisi saat ini, mengerti kondisi saat ini. Di mana kita sekarang berada. Oke, jadi di sini tahap pertama dalam merencanakan. Setelah itu kita masuk ke tahapan 2, mau kemana kita. Nah, ini menentukan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Nanti kita akan ada istilah visi, misi, tujuan, sasaran. Kita akan mengenal istilah-istilah ini. Ya, apa visi, misi, tujuan, sasaran. Jadi mau kemana kita? Oh, sekarang posisi saya ada di sini. Mau kemana kita? Oh, saya mau ke pojok kanan di depan itu. Oh, saya mau ke depan lurus ini. Kira-kira 5 meter ke depan misalnya. Mau kemana kita? Ya, tahap kedua kita menentukan kondisi apa atau apa yang diharapkan di masa mendatang. Apa tujuan kita? Setelah itu, apa yang dapat kita lakukan? Menentukan cara atau strategi untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Jadi kalau misalnya tujuan kita mau ke jalan ke depan lurus sekitar 5 meter, bagaimana caranya? Apakah berlari lurus ataukah oh enggak kita belok kanan dulu, kemudian kita belok kiri sedikit sekian derajat, kemudian kita sampai, kemudian yang penting adalah sampai tujuan. Atau kita lewat ke kanan dulu atau ke kiri dulu, gitu ya. Cara kita menentukan cara. Jadi tahap ketiga setelah menentukan tujuan adalah bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan itu. Cara inilah yang disebut dengan strategi ya. Nah, setelah itu dalam perencanaan yang baik, selalu harus ada upaya untuk memantau pelaksanaan rencana. Bagaimana cara memantau atau mengevaluasi sejauh mana kondisi yang diharapkan itu tercapai, maka ditentukanlah indikator capaian. Ya, indikator capaian dari pencapaian tujuan yang akan kita capai. Ya, jadi nanti tahapan perencanaan apapun, mungkin kalau di literatur itu banyak dari memulai kemudian perkenalan bla 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 bla. Mungkin di literatur lain tahapan perencanaan ada 8, di literatur lain ada 5. Tapi kalau kita perhatikan, paling tidak kita bisa mengelompokkan upaya perencanaan atau tahapan perencanaan itu ke dalam 4.
Satu, mengetahui kondisi saat ini, di mana kita berada. Kemudian kedua, mau kemana kita. Terus yang ketiga, bagaimana cara kita mencapai tujuan kita. Terus yang keempat adalah jangan lupa menentukan indikator kinerja untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa betul ya arah capaian tujuan yang sudah dilakukan. Gitu ya. Jadi eh, dalam proses perencanaan nanti ada beberapa kata juga, ada hal yang ingin dicapai. Tadi ya visi, misi, tujuan, ya sasaran. Terus ada cara untuk mencapai tujuan. Ya, jadi intinya nanti kita merencanakan apapun jangan lupa beberapa poin itu. Nah, nanti dalam perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan lembaga, perencanaan pembangunan wilayah ya, organisasi ataupun mungkin perencanaan pengembangan diri sendiri nanti akan Anda bertemu dengan beberapa istilah. Mungkin akan ada istilah visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan atau aktivitas. Visi, visi adalah hal yang ingin dicapai, ya. Misi adalah cara untuk mencapai visi. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai untuk mencapai visi dan mengerjakan misi. Sasaran, sesuatu yang akan dicapai juga, ya. Strategi, bagaimana cara untuk mencapai, gitu ya. Dan program itu adalah bagaimana juga cara untuk mencapai. Begitupun dengan kegiatan, ya. Yuk kita bahas satu persatu. Visi. Kadang-kadang orang berkata, kita ini harus punya visi. Kita harus menjadi seorang yang visioner. Visioner itu adalah memiliki visi ke depan. Visi itu pasti ke depan ya. Kalau saya bilang, anggaplah boleh kita mengatakan cita-cita, itu adalah visi. Jadi apa yang akan kita raih di masa mendatang ya. Sesuatu hal nilai atau yang ingin kita capai di masa mendatang. Ingin masuk surga, itu memang visi kita ya. Ingin menjadi wanita karir dalam 5 tahun ke depan. That's okay. Ya, itu adalah visi, mimpi kita, cita-cita kita ke depan. Yang memberikan gambaran masa depan seperti apa, atau bisa kita kalau kita tadi organisasi individu, kalau organisasi kita mau dibawa kemana himpunan mahasiswa yang saya pimpin ini 5 tahun ke depan, mau dibawa kemana lembaga saya, unit saya ini ke depan, ya, mau dibawa kemana organisasi saya, Karang Taruna saya misalnya, gitu ya. Jadi cita-cita ke depan itu adalah visi. Nah, kemudian misi. Misi ini apa sih? Sebenarnya pernyataan tentang cara bagaimana mencapai visi. Misalnya kalau kita perhatikan apa visi UTM? Visi UTM itu adalah menjadi lembaga yang mampu mencetak lulusan, begitu ya? Mencetak lulusan yang profesional, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah, yang mampu mengembangkan potensi Madura misalnya nanti di tahun 2030 misalnya sudah mampu mencetak yang berkualitas, yang berprofesional. Itu adalah visi, cita-cita di tahun 2030-nya UTM. Apa misinya? Misinya sesuai dengan tugasnya perguruan tinggi apa? Melaksanakan tridharma untuk mencapai visinya. Apa? Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk mencapai visi itu. Kemudian apa? Tridharma yang kedua adalah mengembangkan penelitian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mencapai visi yang tahun 2030 tadi. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama. Yang keempat, mengembangkan atau melaksanakan tata kelola organisasi yang baik misalnya seperti itu. Jadi cara bagaimana mencapainya. Untuk mencapai visi yang itu, maka kami menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian, kemudian menyelenggarakan tata kelola yang baik, kemudian melakukan kerjasama, mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung Tridharma tadi. Itu adalah misi. Pernyataan atau cara mencapai visi ya sesuai dengan tugasnya sebagai seorang tridharma sebagai sebuah organisasi penyelenggara pendidikan. Tujuan apa? Itu adalah rincian detail dari misi. Jadi untuk mencapai tadi ada diterjemahkan kembali, didetailkan apa sih tujuan kita ini
Ya, tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi melaksanakan misi. Ya, dalam hal ini memecahkan permasalahan. Ya, dan isu strategis daerah kalau misalnya kebetulan kalau perencanaan pembangunan daerah. Kalau diri sendiri ya berarti tujuan diri sendiri. Kalau organisasi berarti tujuan organisasi. Ya, misalnya apa? Misalnya dalam konteks pembangunan wilayah, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, begitu ya. Meningkatkan kualitas lingkungan, blah 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 blah. Meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan. Jadi tujuan ini berbentuk kata kerja, meningkatkan, bisa menurunkan kalau yang hal negatif dan seterusnya. Ya, jadi tujuan. Apa tujuan kita untuk mencapai tujuan itu? Jadi mencapai visi. Jadi cita-cita besar apa yang untuk mencapai cita-cita besar itu kita mengerjakan misi, tugas kita. Untuk mencapai tugas itu apa tujuan-tujuan? Jadi harus diterjemahkan tujuannya itu ya. Kemudian tujuan akan diterjemahkan lagi ke dalam sasaran. Sasaran itu adalah hasil atau sebuah kondisi ketika tujuan tercapai. Misalnya tadi tujuannya adalah menurunkan kemiskinan. Maka sasarannya adalah turunnya kemiskinan. Suatu kondisi ketika tujuan tercapai, turunnya kemiskinan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan, meningkatnya akses dan pemerataan kesehatan dan seterusnya ya. Jadi, nah biasanya nanti harus kita disertai ukuran. Apa ukurannya? Kalau kualitas sumber daya manusia itu sudah meningkat, misalnya nanti akan ada istilahnya indikator kinerja pembangunan. Nah, indikator kinerja pembangunan apa yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia? Misalnya indikator pembangunan manusia atau Human Development Index. Nah, ini menunjukkan ukuran-ukuran bahwa kualitas pembangunan manusia itu tercapai. Begitu ya, nanti ada hitung-hitungannya. Jadi nanti akan ada istilah indikator kinerja, indikator kinerja pembangunan ya. Kemudian nanti Anda akan juga mengenal istilah strategi. Strategi adalah cara atau tahapan atau trik bagaimana caranya untuk mencapai tujuan atau mencapai sasaran. Tadi kan sasaran ini kondisi jika tujuan tercapai ya. Nah, jadi cara. Nah, cara ini kemudian nanti diterjemahkan ke dalam program-program. Apa tuh program? Program adalah sekelompok aktivitas atau sekelompok kegiatan untuk mencapai sasaran. Misalnya tadi sasarannya adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Apa programnya? Oh, programnya misalnya peningkatan kualitas kualitas pendidikan sekolah dasar misalnya, pendidikan dasar. Itu adalah program peningkatan kualitas pendidikan dasar. Itu program. Itu masih besar. Gimana cara melakukannya? Dia harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang operasional yang lebih kecil. Nah, kegiatan operasional yang lebih kecil dari sebuah program itu yang disebutkan dengan kegiatan. Jadi misalnya program peningkatan kualitas pendidikan dasar ya, SD misalnya SD sederajat. Apa kegiatan yang bisa dilakukan? Oh, satu, peningkatan kualitas guru ya, peningkatan kualitas guru, peningkatan kurikulumnya, pemberian beasiswanya, penyediaan sarana prasarana pendidikan SD. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dioperasionalkan. Jadi kalau program itu besar ya, besar, kalau kegiatan itu adalah bagian-bagian dari program yang akan kita laksanakan itu adalah kegiatan. Bisa dipahami ya? Kegiatan adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka melaksanakan program. Oke, nanti kalian silahkan bisa berdiskusi ya di kelompok kalian. Cobalah bisa bikinlah sebuah visi, misi, tujuan, sasaran, program kegiatan, boleh ya. Sampai program hingga kegiatan untuk mengembangkan atau membangun, boleh diri sendiri atau lembaga, misalnya himpunan mahasiswa kalian yang atau organisasi di mana kalian berada, gitu ya. Coba bikinlah visi, misi, tujuan, sasaran, gitu ya. Ini sebagai pengantar saja.
Nanti kita akan banyak berdiskusi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi itulah perencanaan. Ada 4 tahap perencanaan ya. Kemudian akan ada istilah-istilah mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, strategi, program dan kegiatan. Jadi saya berharap kalian tidak bingung karena nanti akan menemukan berbagai istilah. Tetapi istilah itu punya pengertian dan definisi sendiri. Oke ya? Jadi saya berharap konsep dan tahapan perencanaan pembangunan sudah Anda pahami dari penjelasan saya yang tadi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua atau bahan diskusi kedua terkait dengan fungsi perencanaan dalam penentuan kebijakan publik. Jadi kita mungkin ketika belajar ekonomi publik kemarin ya, mungkin di semester 4 kali ya. Di semester 4 kalian akan menemukan atau mendapatkan apa istilah itu kebijakan publik. Ya, kebijakan publik itu kata kuncinya adalah sebuah aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembuatnya adalah pemerintah. Dan untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan publik, untuk kemaslahatan publik. Publik ini siapa sih? Masyarakat ya, umum gitu ya publik. Jadi memang kebijakan itu identik adalah atau ciri-ciri kebijakan publik itu adalah satu, dia dibikin oleh pemerintah. Yang kedua, untuk tujuan tertentu. Apa tujuannya? Itu adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat atau penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Itulah kebijakan publik. Nah, kalau dilihat dari definisi seperti ini, akhirnya kita bisa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ini adalah bagian dari kebijakan publik. Karena apa? Perencanaan pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah, terutama perencanaan pembangunan wilayah ya yang dalam konteks ini. Kalau perencanaan pembangunan organisasi bukan kebijakan publik. Kalau perencanaan pengembangan PT perusahaan A, nah itu namanya kebijakan perusahaan, bukan kebijakan publik. Karena apa? Karena itu dibuat oleh organisasi itu untuk kepentingan organisasi itu. Bisa bedakan ya kebijakan perusahaan misalnya atau kebijakan organisasi dengan kebijakan publik. Kalau kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah dan untuk kemaslahatan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, bisa dipahami ya. Karena itu perencanaan pembangunan dalam konteks perencanaan pembangunan kita bisa kategorikan itu sebagai kebijakan publik. Ya, bisa dipahami ya. Nah, dalam ekonomi publik kalian juga akan diperkenalkan ada siklus sebuah kebijakan publik. Jadi kebijakan manajemen. Ini ada kembali kita bicara tentang manajemen ya. Dalam manajemen itu kalau kalian belajar pengantar bisnis atau apapun pengantar manajemen akan ada istilah plan, do, check dan act. Itu ya. Plan itu apa? Dari manajemen itu pengelolaan. Manajemen apapun, dia pasti melalui sebuah siklus. Pertama, bahwa dalam melakukan sesuatu atau mengelola sesuatu, kita harus merencanakan dulu. Setelah direncanakan, dibuat rencananya, diapain? Dilaksanakan. Jadi tadi plan, rencana, setelah plan apa? Di-do. Do apa? Dilaksanakan. Setelah dilaksanakan apa? Cek. Jangan lupa dimonitoring, dievaluasi, dikontrol, benar nggak sesuai rencana. Nah, kalau ada temuan-temuan, nanti ditindaklanjuti gitu ya. Ditindaklanjuti apa rekomendasinya agar kemudian sesuai rencana, sesuai dengan arah yang akan dituju dan seterusnya. Nah, hasil evaluasi ini dan tindak lanjut itu dipergunakan untuk bahan perencanaan berikutnya. Perencanaan berikutnya kemudian dilaksanakan terus sebagai sebuah siklus. Nah, kebijakan publik ini adalah dia melaksanakan sebuah manajemen, namanya manajemen kebijakan publik. Sehingga dalam manajemen kebijakan publik sama seperti manajemen yang lain, bahwa ada sebuah proses perencanaan, ada sebuah setelah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan hasil evaluasi digunakan untuk merencanakan kebijakan publik yang lain. Nah, dalam konteks kebijakan publik, jadi gini, karena negara kita negara hukum, semua kebijakan publik yang untuk kesejahteraan masyarakat apapun namanya selalu dibentuk dalam perundang-undangan. Baik itu undang-undang yang paling tinggi sampai ke surat edaran misalnya kebijakan suatu kementerian atau apa gitu ya. Jadi memang
peraturan perundangan. Jadi dia pasti dimulai dari perencanaan yang meliputi agenda setting, formulasi ya, kemudian setelah di doc, di apa, di doc, dilegalisir, apa dilegalkan, ditetapkan untuk dilaksanakan, kemudian dilaksanakan, diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, dievaluasi. Kalau kemudian hasil evaluasi ternyata kebijakan publik itu perlu dirubah katanya begitu ya, maka ada dibuat perubahan yang baru apa namanya, diimplementasikan, yang lama kemudian dicabut. Nah, yang baru ini untuk perubahan membuat yang baru ini dibuat perencanaan lagi, begitu seterusnya. Ini siklus, sama seperti perencanaan pembangunan pun sebuah siklus. Nanti dimulai dari perencanaan pembangunan, nanti perencanaan pembangunan dilaksanakan, tidak lupa dievaluasi. Begitu ya, hasil evaluasi dilakukan, dibuat bahan untuk perbaikan perencanaan tahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita juga masuk ke tahap ketiga, materi ketiga bahan diskusi, yaitu tentang model perencanaan. Paling tidak dalam pertemuan ini saya memperkenalkan ada 4 perencanaan model perencanaan. Nanti silakan kalian bisa aja menambahkan dari berbagai tempat, berbagai sumber ya, model apapun itu. Jadi kita bisa mungkin menerapkan, tapi tolong yang sesuai. Ya, perencanaan yang pertama adalah perencanaan rasional. Namanya juga rasional, berpikir ya, rasional. Jadi rasionalitas dapat diartikan sebagai cara memilih pendekatan terbaik. Nah, jadi mulai dicek menggunakan metode ilmiah ya. Gimana kondisi saat ini? Begitu ya, kondisi saat ini. Diidentifikasi masalahnya, diidentifikasi potensinya. Setelah itu ditetapkan tujuan, diproyeksikan blah 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 begitu ya, menentukan sasaran ke depan. Setelah itu bagaimana caranya untuk mencapai itu, dicek dulu. Oh, saya punya peluang ini, saya punya potensi ini, tetapi kelemahan saya ini. Apa yang dilakukan agar kelemahan saya ini tertutupi, agar potensi saya ini bisa dimanfaatkan, agar peluang itu bisa ditangkap, atau kalau misalnya ada tantangan, biar tantangan itu bisa dieliminasi, misalnya seperti itu. Ya, jadi kemudian menetapkan pilihan menggunakan metode ilmiah dan memang kemudian kelemahannya adalah apa? Dia membutuhkan pengetahuan yang sangat sempurna. Mungkin nah ini perencanaan pembangunan seperti ini adalah perencanaan yang memang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi makanya tidak heran ketika melakukan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah itu merekrut para akademisi yang terkait dengan berbagai sumber, dari berbagai multidisiplin ya, berbagai multi ilmu, disiplin ilmu untuk memberikan masukan. Pembangunan dari ekonominya gimana, sosialnya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, begitu ya. Dan memang kelemahannya karena memang dia menggunakan metode ilmiah ya. Nah, namun kelebihannya apa? Tepat, rasional. Jadi memang rasional. Oh iya memang kalau untuk mencapai ke sana secara konsep, secara keilmuan memang begitu dan insya Allah akan tercapai, begitu ya. Nah ini, karena memang butuh ya, kesempurnaan gitu ya, pengetahuan yang sempurna, makanya disebut, pendekatan yang komprehensif. Nah ini biasanya penyusunan kalau misalnya kalian dengar rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, rencana, kerja pemerintah daerah, itu semuanya menggunakan perencanaan rasional ya. Jadi orang-orang ahli yang kemudian menyusun, perencanaan itu. Yang kedua adalah bentuk perencanaan inkremental. Inkremental itu kalau boleh dibahasakan itu adalah, ya sudah, kemarin kegiatannya apa, kemarin program kerjanya apa, ya sudah kita kerjakan lagi. Yang jelek kemarin yuk kita perbaiki. Kayaknya kegiatan ini tidak perlu hari ini, tidak perlu tahun ini, kita ganti dengan kegiatan B. Atau kemudian yuk kita munculkan kegiatan baru karena butuh. Nah, itu namanya perencanaan inkremental, ya, on the spot gitu ya. Jadi biasanya perencanaan-perencanaan yang tahunan kalau HMP ya, Himpunan Mahasiswa Prodi gitu, rata-rata saya yakin perencanaannya inkremental. Karena apa? Paling ngelihat, oh ngelihat ke tahun-tahun kemarin apa program kerjanya, programnya apa, kegiatannya apa. Oh ini, oh kayaknya kalau begitu kita tahun ini melakukan hal yang sama. Nanti ada pembaruan tambah satu kegiatan, atau yang ini dibuang saja karena dananya turun dan sebagainya. Tetapi dia tidak memiliki visi yang sangat sampai menengah atau jauh. Mau dibawa kemana 5 tahun ke depan misalnya. Jadi kalau roda itu bisa jadi perencanaan inkremental tuh akhirnya berputar di tempat.
gitu ya. Jadi kalau perencanaan yang pertama tadi rasional, kita bisa menentukan 5 tahun ke depan kemana. Jadi seandainya roda itu akan menggelinding ke arah yang dituju dalam 5 tahun ke depan. Ya, bisa menggelinding ke kanan, ke kiri sesuai dengan yang dituju. Nah, kalau perencanaan incremental bisa dia menggelinding tapi akan lebih lama karena dia tidak melihat ke depan. Karena biasanya incremental itu dia lebih ke apa jangka pendek, ya. Pendekatan yang pro inersia dan anti inovasi, dibilangnya seperti itu. Karena dia melihat yang kemarin gitu ya, kemudian direvisi sedikit. Karena apa? Biasanya ini dilakukan karena memang dia waktunya pendek atau memang sumber dayanya terbatas, gitu ya. Nah, jadi saya berharap nanti, HMP sudah mulai jangan perencanaan incremental saja, kalau bisa perencanaan yang rasional, 5 tahun ke depan mau dibawa kemana. Oh, HMP 5 tahun ke depan pengennya akan, bisa menggaung di nasional lah minimal, jangan di lokal saja. Paling nggak di Jawa Timur, 2 tahun ke depan saya bisa berharap di Jawa Timur, 5 tahun ke depan sudah bisa bergaung di nasional misalnya seperti itu. Dibuat perencanaannya secara lebih komprehensif ya. Yang ketiga adalah perencanaan adaptif. Nah, perencanaan adaptif itu hampir sama ada incremental, cuman kemudian dia lebih kemudian didasarkan pada proses pengendalian adaptif. Jadi kemarin apa? Kalau ada peristiwa, kemudian kita beradaptasi, dibuatlah program kerja untuk beradaptasi, ya, beradaptasi. Jadi memang ini juga sebenarnya kalau jangka panjang juga atau jangka menengah juga kurang bagus ya, karena dia hanya oke, ada perubahan sedikit, saya menyesuaikan. Ada perubahan sedikit, saya menyesuaikan. Tapi ke jangka panjangnya mau kemana itu juga kurang ini ya, kurang sama hampir sama dengan incremental tadi. Yang keempat adalah perencanaan partisipatif berbasis konsensus atau kesepakatan. Nah, ini biasanya dibuat perencanaan-perencanaan pendekatan ini yang dilakukan untuk masyarakat. Mereka maunya apa sih? Kita tahu bersama bahwa ketika perencanaan pembangunan itu dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Ketika itu harus dilaksanakan oleh masyarakat, masyarakat juga nggak tahu, ini program apa sih? Saya nggak tahu kok kayaknya nggak sesuai dengan kebutuhan saya, begitu ya. Jadi kemudian muncullah untuk perencanaan pembangunan yang melibatkan banyak masyarakat, banyak orang akhirnya muncullah perencanaan partisipatif ya. Silakan nanti dibaca, nanti silakan bereksplor, silakan cari definisinya di berbagai sumber ya. Ini perencanaan partisipatif, ya. Nanti kalian juga sudah bisa melihat di antara 4 model tadi, mana yang menurut Anda paling bagus. Kenapa? Ya. Jadi silakan kalau untuk membangun diri sendiri, kira-kira yang mana? Gitu ya. Disesuaikan dengan sumber daya, tapi memang semuanya rasional itu akan lebih baik begitu ya, karena komprehensif walaupun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah bahwa kita harus memiliki pengetahuan yang luar biasa, ahli di dalam menyusun perencanaan. Nah, saya pikir ini adalah tahap-tahap dan aktivitas perencanaan yang merupakan kombinasi rasional dan partisipasi. Jadi sekarang perencanaan rasional dan perencanaan partisipatif. Jadi sekarang sudah banyak sekali pendekatannya. Silahkan kalian mengeksplor apa itu, ya kombinasinya. Kemudian nanti ada istilah perencanaan berbasis tujuan, perencanaan berbasis kecenderungan atau tren ya, berbasis kesempatan atau peluang, opportunity driven atau berbasis isu atau berbasis visi. Silahkan apa itu coba kalian explore ya. Tapi paling tidak perencanaan itu apa, pembangunan itu apa, bagaimana pendekatannya, pendekatan itu cara untuk merencanakan begitu ya. Itu akan ada banyak. Nanti mana yang akan paling cocok dengan kalian ya, silahkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan terus dieksplor ya, pengetahuan tentang, pemahaman hari ini, yaitu tentang pengertian dan tahapan perencanaan pembangunan, kemudian konteks perencanaan pembangunan dalam kebijakan publik, dan satu lagi berbagai model perencanaan pembangunan. Kalian bisa menggunakan model-model apapun, silahkan lihat ciri-cirinya seperti apa modelnya itu, apa kelemahan, apa keuntungannya, gitu ya. Terus di akhir perkuliahan jangan lupa cek ketercapaian capaian pembelajaran pertemuan kedua. Sudah bisa mampu
menjelaskan apa enggak yang sudah dituliskan di sini, yang tadi sudah saya sebutkan di awalnya. Kalau memang sudah mampu menjelaskan, sudah tercapai, ya berarti alhamdulillah tercapai. Kalau misalnya belum, terus dieksplor. Silahkan diskusi asinkronus melalui WA Group maupun grup, Classroom, Google Classroom, silahkan tetap kita bisa lakukan ya. Dan jangan lupa mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.